Oke guys, kembali lagi bersama Dowell Anime. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe ya guys. Biar Mimin makin semangat bikin konten tiap hari. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita yang berjudul Boundless Necromancer. Ok, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya ya guys. Di awal scene diperlihatkan 7 tahun yang lalu, hari kehancuran. Di sana terdapat sebuah kota yang sepertinya akan terjadi kehancuran. Bencana mengerikan yang disebut Dungeon Break terjadi. Banyak monster yang sangat besar muncul di kota tersebut. Karena insiden tersebut, banyak manusia yang mati mengenaskan. Mereka berlarian dikejar oleh para monster, termasuk orang tuaku. Mereka telah meninggalkan dunia ini, hari di mana aku kehilangan segalanya. Aku membuat sumpah pada diriku sendiri dengan air mata darah. Aku pasti akan menjadi hunter, menghabisi dan mencabik-cabik monster itu. Dan 7 tahun kemudian, di hari ini, diperlihatkan taman peringatan bencana kehancuran. Di sana terdapat seorang pria. Dia berpikir aku dikeluarkan dari pusat latihan hunter. Dia bernama Han Sung Yun. Diperlihatkan di waktu sebelumnya saat dia dikeluarkan dari militer. Seorang komandan berkata, aku akan langsung ke intinya saja. Kau tak perlu lagi menjadi bagian dari fasilitas militer ini. Dia pun sangat terkejut mendapat kabar itu. Dan berkata, apa maksudmu tiba-tiba berkata seperti itu? Kenapa kau mengeluarkan aku? Komandan berkata, dengarlah. Mereka yang awakener butuh beberapa bulan untuk menyelesaikan latihan mereka di fasilitas latihan seperti ini. Dan kau tahu selama itu mereka akan memulai menjadi seorang hunter. Tapi kau sudah melewati batas waktu tersebut. Kau sudah 7 tahun di sini. Karena itu aku akan jujur saja padamu. Bakatmu lebih rendah daripada sampah. Dan kalau kami membiarkanmu tetap tinggal di sini, reputasi dari pusat latihan ini juga akan menjadi buruk. Melihat kau datang latihan setiap hari, kau memang bekerja sangat keras daripada yang lainnya. Tapi sayang sekali, kau itu tak sadar dengan kelemahanmu. Orang-orang pun berpikir apa memang ada orang lemah yang tak bisa meningkatkan statusnya setelah latihan 7 tahun. Kemudian kembali ke waktu sekarang, dia pun terlihat sangat kesal, mengingat kejadian yang sebelumnya. Dan berpikir selain mendapatkan trait unik dan skill, kenapa statku tak naik sama sekali? Kenapa? Dan terdengar suara di sebelahnya. Seorang ibu bertanya pada anaknya, bagaimana ayah meninggal? Anak kecil itu pun berkata, aku tahu. Itu saat monster menyerang orang lain. Ayah meninggal karena menyelamatkan orang sampai akhir. Ibunya berkata, itu benar. Karena itu kalau kamu menghadapi hal seperti itu di masa depan, apa yang akan kamu lakukan? Dia pun menjawab, aku akan menjadi lebih kuat ibu, dan tidak akan pernah menyerah. Sung Yun yang mendengar hal itu pun sangat terkejut. Ibunya memeluk anak tersebut, dan berkata, kamu memang anak yang kuat. Namun tiba-tiba Han Sung Yun menghampiri mereka dan sepertinya menunjukkan rasa terima kasih kepada anak itu, karena dia jadi teringat tujuan awalnya, dan dia pun langsung berlari. Dia berpikir itu benar. Aku sudah menahan ini selama 7 tahun. Aku tidak bisa berhenti di sini. Dan aku tidak akan pernah menyerah. Kemudian dia pun telah sampai di sebuah tempat. Dia mengetuk rumah tersebut. Dan ternyata itu adalah rumah komandan sebelumnya. Dia berkata, kenapa kau kembali kemari? Sung Yun pun berkata, ketua sekali saja. Tolong bantu aku mengikuti ujian hunter sekali lagi saja. Aku tidak bisa menyerah seperti ini. Ketuanya pun terlihat marah. Kau itu sangat bodoh. Kenapa kau tidak mengerti juga? Apa kau datang karena uang yang kau habiskan untuk membersih jadi sia-sia? Baiklah, aku akan mengembalikan sebagian uang membersih MU. Sung Yun menjawab, bukan itu. Ini bukan masalah uang. Namun dia tiba-tiba dipukul oleh ketuanya. Omong kosong. Apa maksudmu bukan karena uang? Pecundang sampah. Dia pun terlihat menyedihkan ya guys. Dia berpikir, coba saja aku punya trait unik yang kuat. Coba saja aku memiliki sedikit bakat. Namun tiba-tiba notifikasi sistem muncul. Tower of Trial. Memuji tekad besi Anda. Dia pun terlihat sangat terkejut. Memuji? Siapa yang memuji diriku? Tiba-tiba air di bawahnya menelannya. Dia pun bertanya-tanya, apa-apaan ini? Tolong aku. Dan tiba-tiba ketuanya muncul kembali. Dia berkata, kau masih belum kapok juga. Beraninya kau ribut di sini. Namun dia tidak menemukan siapapun di hadapannya. Dia pun kebingungan. Dasar orang menyebalkan. Terlihat Sung Yun yang tenggelam di dalam air. Dia pun tidak bisa bernafas. Namun tiba-tiba dia seperti terjatuh di sebuah tempat. Notifikasi kembali muncul. Tower of Trial telah memilih kandidat yang cocok dari bumi. Dia pun kebingungan, apa ini?
Apakah hancuran yang kedua telah dimulai? Notifikasi berkata silahkan pilih tingkat kesulitan. Hadiah yang akan Anda dapatkan sebanding dengan tingkat kesulitan. Dia berpikir aku tak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi instingku mengatakan, untuk memanfaatkan kesempatan ini, dia pun memilih tingkat kesulitan tersebut. Dan tiba-tiba tubuhnya mulai menghilang. Notifikasi kembali muncul. Kami harap Anda mendapatkan kepuasan setelah menjalani kesusahan. Anda akan memasuki lantai pertama dari Tower of Trial. Dia terlihat kebingungan. Semua abnormalitas stat dan status penantang akan dipulihkan. Anda akan memasuki lantai pertama dari Tower of Trial, dan trial akan segera dimulai. Persiapkan diri Anda, wahai penantang, dan dia pun terlempar ke sebuah gurun pasir. Dia pun bertanya-tanya di mana aku, dan notifikasi memberikan sebuah senjata, yaitu sebuah pedang yang muncul di hadapannya. Subjek dari trial ini adalah survival, hadiah dari menyelesaikan trial, yaitu unik trait. Dia pun sangat terkejut. Aku akan mendapatkan sesuatu yang sudah susah payah kudapatkan selama 7 tahun ini. Trait unik sebagai hadiah. Ini benar-benar menakjubkan. Pertama pedangnya. Aku harus mengambilnya. Namun tiba-tiba sesuatu muncul dari dalam pasir. Dia pun sangat terkejut apa-apaan itu. Dan ternyata tutorial trial akan dimulai. Dia pun terlihat sangat ketakutan. Tower of Trial tingkat kesulitan yang dipilih adalah hard. Dia memilih ke tingkat kesulitan paling sulit. Sang golem telah muncul. Di belakangnya terdapat golem yang sangat besar. Ini benar-benar tidak waras. Notifikasi muncul selamatlah dari serangan golem pasir sampai batas waktu yang ditentukan. Waktu tersisa 9 menit 58 detik. Monster itu pun akan menginjaknya. Namun dia berusaha sekuat tenaga agar bisa terhindar dari monster itu. Dia benar-benar tidak bisa berbuat apapun selain berlari. Namun terlihat sebuah penalti kegagalan trial, kematian. Dia pun berpikir, apa aku sungguh bisa kabur dari golem pasir dengan cara berlari seperti ini? Meskipun dia terlihat lambat, tapi sebenarnya dia lebih cepat karena ukurannya yang besar. Sejak awal karena ini adalah gurun pasir, mustahil bagiku untuk kabur selama 9 menit non-stop dengan staminaku ini. Dunia memberikanku pedang dan menyuruhku untuk bertahan hidup. Siapapun pasti tahu apa yang akan terjadi dalam situasi seperti ini. Entah aku mati karena mencoba untuk kabur, atau aku mati karena bertarung. Bagaimana caraku bisa menang melawan itu? Tapi dia terlihat teringat dengan perkataan orang-orang yang mengejeknya dan menghinanya. Semua orang berkata sayang sekali apanya. Dia itu bodoh karena tidak mengetahui tempatnya. Dia yang keringat dengan hal itu sangat marah. Kau bukanlah apa-apa di dunia ini. Apa aku akan mati dengan cara yang menyedihkan cuma karena mencoba untuk kabur? Tidak, 7 tahun mencoba untuk menjadi hunter. Kalau secara teori, aku sekarang bisa dengan pedenya. Bilang kalau aku lebih tahu banyak hal dibanding hunter lainnya di lapangan. Percuma saja kalau aku terus mencoba untuk kabur. Setidaknya aku harus mencari cara lain untuk bertahan hidup. Monster seperti golem akan berhenti bergerak kalau aku berhasil menghancurkan core-nya. Namun core mereka biasanya terletak di tempat yang sulit untuk dijangkau. Kalau begitu aku cuma harus membuatnya menjadi mudah untuk dijangkau. Dan dia pun melompat ketika monster itu akan memukulnya. Dia terlihat sangat kesulitan. Namun dia berhasil menghindari serangan monster itu. Terlihat monster itu yang terjatuh. Sekarang aku bisa menjangkaunya. Dia pun langsung berusaha agar mendekati core dari monster tersebut. Dia pun mulai mengayunkan pedangnya ke arah core monster itu. Di sini tempatnya. Namun pedangnya tidak dapat menggoresnya sama sekali. Benar sangat terkejut. Ternyata serangannya dapat sedikit membuat core itu retak. Ternyata lebih sulit dari yang kukira. Bagaimana ini, kalau aku bisa menyerangnya? Sekali lagi saja. Namun tiba-tiba dia tertangkap oleh monster tersebut. Dia benar-benar terlihat sangat kesakitan. Aku tahu, kau bukanlah apa-apa. Sayang sekali, dia itu bodoh. Karena tidak mengetahui tempatnya. Dia terus berpikir tentang perkataan orang-orang yang menghinanya. Dia pun memegang pedang dengan sangat keras, dan berkata hentikan itu, diamlah kau. Dia langsung melemparkan pedang tersebut ke arah core monster itu. Dan terlihat itu tepat tertancap di kristal tersebut, yang membuat monster itu terlihat kesakitan. Notifikasi muncul Anda berhasil menghancurkan core dari golem pasir. Waktu tersisa 7 menit 8 detik. Anda telah menyelesaikan tutorial trial, dan dia pun berpikir apakah aku berhasil. Dia terlihat sangat kelelahan dan kesakitan. Apa aku sudah menghabisi monster itu? Walaupun aku hampir gagal menghabisinya.
Notifikasi muncul selamat Anda telah menyelesaikan lantai pertama dari Tower of Trial. Dia pun terlihat senang karena masih hidup, sebagai hadiah penyelesaian. Anda menerima unlock unik trait. Sebagai hadiah penyelesaian, Anda menerima 1000 poin. Sebagai hadiah penyelesaian, Anda menerima skill fast recovery. Sebagai hadiah penyelesaian, Anda menerima 500 poin. Dia pun sangat terkejut, dan tidak percaya dengan hal ini. Aku benar-benar sudah berusaha keras selama 7 tahun terakhir ini. Namun satu-satunya hal yang aku peroleh hanyalah cacian dan makian. Anda telah membuka sebuah trait unik. Anda telah diberkati dengan unik trait nekromanci. Dia berpikir, apakah aku bisa menjadi hunter juga? Akan tetapi semua ini cuma bisa terjadi kalau aku berhasil bertahan hidup. Dia tiba-tiba sangat terkejut, karena sebuah gumpalan merah muncul di hadapannya. Apa-apaan ini? Ada kabut hitam yang muncul di tempat golem pasir mati. Dia pun mencoba memegang kabut hitam tersebut, dan notifikasi kembali muncul. Unik trait Anda nekromansi peringkat F telah diaktifkan. Apa Anda ingin menyerap spirit milik golem pasir ini? Dia berpikir, apakah budi hitam ini adalah unik trait milikku? Dan dia pun sepertinya memilih menyerap itu. Dan tiba-tiba kabut itu pun mendekatinya, dan seperti terserap ke dalam tubuhnya. Anda telah menyerap spirit golem pasir. Kemahiran Anda telah meningkat sebesar 7%. Dia pun telah menyerap spirit tersebut, dan langsung masuk ke dalam tubuhnya. Dia terlihat kebingungan, dan notifikasi muncul jumlah spirit 1/5. Aku bisa merasakan spirit. Apa itu berarti aku bisa menyimpan spirit jika aku menyerapnya? Jika aku mencoba menggunakannya seperti ini, notifikasi kembali muncul. Anda bisa meningkatkan stat Anda secara permanen dengan spirit yang Anda dapatkan. Strength Anda meningkat sebanyak 3, health Anda meningkat sebanyak 2. Dia pun benar-benar sangat terkejut. Aku bisa merasakannya. Rasanya seperti energi yang mengisi tubuhku. Statku juga naik. Aku tidak bisa meningkatkan statku selama 7 tahun terakhir. Aku akhirnya bisa meningkatkan hal ini secara permanen. Terlihat notifikasi kembali muncul sifat unik, nekromansi. Keahlian 7%. Efek dasar Anda bisa menyerap spirit dari yang mati dan menggunakannya sesuka Anda. Efek tambahan 1. Anda bisa meningkatkan stat Anda secara permanen. Peningkatan sebanding pada peringkat dan kualitas spirit yang digunakan. Efek tambahan kedua. Anda bisa menyimpan dan menggunakan spirit. Jumlah spirit yang bisa Anda simpan meningkat dengan peringkat Anda. Dia pun terlihat sangat senang. Jika aku kembali dengan skill ini, aku juga bisa jadi hunter. Notifikasi menunjukkan silakan menuju ruang tunggu. Dan sebuah portal muncul di hadapannya. Dia pun masuk ke dalam portal itu. Kurasa aku tidak punya pilihan selain pergi sekarang. Namun, tiba-tiba dia terlempar ke sebuah tempat. Lukaku lebih buruk dari yang aku kira. Tapi tiba-tiba sebuah energi muncul dari tubuhnya. Dia seperti telah disembuhkan. Dia pun sangat kebingungan karena lukanya telah pulih. Apa tubuhku dibolehkan saat ujian berakhir? Kupikir aku menumpahkan terlalu banyak darah, tapi lupakan hal itu. Bagaimana bisa mereka menaruh satu ranjang di ruangan sebesar ini? Dia pun tidur di tempat tersebut, dan berpikir apa yang harus aku lakukan sekarang. Bisakah aku melarikan diri dari tower ini? Untuk alasan apa memanggilku ke tempat ini? Namun notifikasi kembali muncul. Anda bisa menggunakan 5 perintah di bawah, yaitu info, toko, komunitas, penyimpanan, dan ujian. Mengucapkan kata perintah berikut akan mengaktifkan perintah. Dia pun berpikir baiklah. Ayo fokus bertahan hidup untuk sekarang. Dia mengatakan ujian. Waktu sampai ujian di lantai kedua 23 jam 21 menit. Anda belum bisa memilih ujian. Silakan tunggu. Dia pun berkata aku tahu ada lebih banyak ujian. Dan membuka komunitas. Anda telah memasuki komunitas. Tingkat kesulitan. Sulit. Di sana terdapat orang-orang yang saling bertukar informasi. Adakah yang bisa menjelaskan apa yang terjadi? Jangan bilang ini bencana kedua. Di sana banyak sekali orang-orang yang saling bertukar informasi. Dan sepertinya juga kebingungan. Song Hyun berpikir, oh ini yang mereka maksud komunitas. Semua orang di dalam obrolan bingung. Di atas itu semua, kelihatannya orang yang bukan hunter juga diseret. Dan tiba-tiba admin telah masuk. Obrolan telah dinonaktifkan. Dia pun terlihat kebingungan. Admin berkata kami punya informasi penting untuk dibagikan dengan mereka yang telah membersihkan ujian tutorial. Dia berpikir informasi penting apa? Aku tidak tahu bagaimana untuk kembali.
Aku perlu mengingat semua informasi ini dan fokus. Admin berkata kami akan mengajari kalian bagaimana cara menggunakan poin yang kalian hasilkan selama ujian tutorial. Poin digunakan sebagai mata uang di dalam Tower of Trial, dan paling sering digunakan dalam skill. Kalian juga bisa menggunakan komunitas untuk memberi atau menerima poin dari yang lain. Di dalam Tower of Trial, kalian tidak bisa mendapatkan setetes air tanpa poin. Poin hanya bisa dihasilkan melalui ujian. Dia pun terlihat sangat terkejut. Apa-apaan ini ternyata poin hanya bisa dihasilkan dalam ujian. Jadi dengan kata lain, aku perlu melakukan semua yang aku bisa untuk terbiasa pada aturan di dalam tower. Fakta kalau aku tidak bisa mendapatkan air tanpa poin, berarti untuk menghasilkan poin, aku harus terus memasuki dan menyelesaikan ujian. Kupikir aku bisa jadi hunter jika aku kembali. Dia pun melihat ke arah pedangnya. Aku tidak bisa melakukan banyak hanya dengan pedang panjang. Dia pun membuka toko, dan sepertinya dia membeli sebuah tameng, dan langsung mencobanya. Semua hunter kehilangan semua stat mereka saat mereka memasuki tower, tetapi seharusnya lebih mudah mempelajari skill yang telah mereka pelajari sebelumnya. Itulah kenapa aku tidak boleh lupa, kalau aku tidak berada di garis awal yang sama seperti mereka. Jika aku tidak berlatih, mustahil aku bisa menyusul mereka. Dia pun terlihat kelelahan karena berlatih dengan sangat keras. Namun tiba-tiba tubuhnya kembali dipulihkan. Berkat efek pemulihan di ruang tunggu, aku bisa berlatih dengan mudah. Aku bisa berlatih untuk ujian berikutnya dengan lebih mudah. Tapi dia tiba-tiba merasa lapar. Dia pun sepertinya membuka inventorinya, dan mengecek apa yang ada di dalam inventorinya. Aku hanya punya 40 poin setelah membeli beberapa benda. Jika aku tidak mendapatkan hadiah tambahan, aku tidak bisa bermimpi mendapatkan perisai, dan notifikasi muncul waktu sampai ujian di lantai kedua 17 menit 17 detik. Waktu berlalu lebih cepat dari yang aku kira, bahkan obrolan yang bingung. Cukup tenang sekarang karena hampir saatnya menyelesaikan lantai kedua. Apa aku bisa berhasil untuk bertahan hidup lagi? Tidak, aku akan bertahan hidup bagaimanapun caranya, dan waktu ujian di lantai kedua tersisa 10 detik. Apa Anda bersedia menerima ujian di lantai kedua? Dia pun memilih iya, dan langsung memasuki Tower of Trial lantai kedua. Anda telah memasuki lantai kedua Tower of Trial. Tingkat kesulitan yaitu tingkat sulit. Di hadapannya terdapat sebuah hutan lebat. Dia pun sangat terkejut. Kurasa kali ini adalah hutan. Subjek ujian ini adalah pembunuhan. Bunuh pemimpin suku orc dalam waktu yang terbatas. Dia pun bertanya-tanya pemimpin suku orc. Di hadapannya terdapat sebuah desa monster. Apakah ini suku orc? Jadi mereka ingin aku pergi ke tempat yang penuh dengan monster ini, dan mengalahkan pemimpin suku. Dan terlihat dia yang sedang mengawasi perkemahan monster tersebut. Biasanya di dalam Dungeon, jika ada penjaga di antara suku orc, kau juga bisa katakan kalau di sana ada hunter. Sulit untuk dikatakan kalau kau bisa menang melawan satu orc hunter. Tapi masalahnya adalah di sana banyak orc. Untuk mengalahkan semua orc, kau setidaknya membutuhkan satu party hunter peringkat E. Untuk memastikan kalau kau tidak akan mati, apa yang harus aku lakukan? Aku akan mundur sekarang dan kembali lagi dengan sebuah rencana. Ada cara untuk menyelesaikan ujian ini. Dia pun melihat sebuah notifikasi di hadapannya. Bagus, aku bisa membuat cukup kayu bakar. Kalau begitu sekarang, dia pun memasukkan obor tersebut ke dalam inventorinya. Ini berhasil. Meskipun orc terlihat seperti babi pemalas, mereka ras yang cukup cerdas. Para hunter selalu berburu di pagi hari. Mereka akan kembali saat matahari mulai terbenam. Jadi aku punya banyak waktu. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan ujian ini, yang merupakan kesulitan maksimum dan inferioritas numeriknya, dengan api, berdasarkan pada asosiasi hunter, para penjaga tidak selalu berdiri, mereka kembali ke desa untuk makan atau beristirahat. Dia pun mulai melemparkan obor itu satu persatu, dan mulai membakar seluruh tempat itu. Jika aku tutup desa dengan api, aku tidak harus khawatir menghadapi orc hunter yang kembali dari perburuan mereka. Sebelum itu terjadi, aku setidaknya perlu menghabisi 2 orc pekerja, dan terlihat para monster itu yang mulai mengambil air untuk memadamkan apinya. Namun ketika mereka mengambil air di sungai, monster itu dihabisi satu persatu oleh Sung Yun. Sifat unik Necromancer F telah diaktifkan. Dia pun mulai menyerap spirit tersebut. Ini yang aku tunggu. Anda telah menyerap spirit orc. Kemahiran Anda telah meningkat menjadi 9%. Namun tiba-tiba monster yang cukup besar muncul di belakangnya.
Itu adalah penjaga, dan langsung mengarahkan senjata besarnya ke arah Sung Yun. Dia menahan serangan itu dengan perisainya. Dia terlihat sangat kesulitan. Notifikasi muncul menggunakan penyimpanan spirit. Stat Anda akan meningkat secara permanen. Strength meningkat 4. Agility meningkat 2. Dia pun langsung menyerang monster tersebut dan menghabisinya. Kemudian dia langsung menyerapnya lagi. Skill Fast Recovery telah direvitalisasi. Akan berbahaya jika aku ceroboh. Stamina meningkat 4. Ternyata penjaga juga meningkatkan staminaku. Strength meningkat 2. Agility meningkat 3. Bagus juga. Jika seperti ini, maka bahaya. Melawan penjaga akan menurun secara signifikan. Terlihat dia yang berjalan di belakang kobaran api, dan akan menghadapi para monster yang ada di hadapannya. 3 pekerja dan 1 penjaga. Pemimpin klan lama, totalnya ada 5. Jika aku berhati-hati dengan penjaga, maka aku tidak akan punya masalah mengalahkan pemimpin klan, berkat menyerap penjaga. Para pekerja bukanlah ancaman sama sekali. Dia pun mulai menghabisi satu persatu dengan sangat mudahnya, dan menerjang ke arah monster yang tersisa. Dia mendapatkan serangan dari monster yang cukup besar, namun dia dapat menangkis serangan tersebut. Penjaga terpisah dari pemimpin klan. Sepertinya mereka menyerah untuk menjaga. Jadi itu berarti penjaga ini adalah hambatan terakhir. Dia terus menghindar dari serangan monster tersebut, dan langsung akan menyerangnya lagi. Dia menusuk monster tersebut, dan langsung mengalahkannya. Terlihat di sana ada kepala suku yang menggunakan sihirnya untuk menyerang. Dia menyerang dengan menggunakan sihir api miliknya. Namun dia dapat menangkis serangan tersebut dengan perisai miliknya. Dia berhasil menangkis serangan tersebut. Notifikasi muncul prestasi orang yang tahan api telah tercapai. Dia sepertinya telah terluka. Namun dia telah berusaha dengan keras. Skill Fire Resistance telah diciptakan. Dia pun akan menghabisi monster tersebut.